Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiati Wulansari. Saya dari Otomasi Perkantoran dengan NIM 210301999. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi UTS 2021. Yang pertama ada jurnal umum, yang kedua ada pembuatan akun T, yang ketiga ada neraca saldo, yang keempat jurnal penyesuaian. Berikut soal dan jawaban akuntansi. Yang pertama, Pak Rudi baru saja mendirikan sebuah perusahaan taksi. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2018. Bulan pertama perusahaan beroperasi pada tanggal 2 Oktober. Pak Rudi memulai usahanya dengan menyerahkan uang tunai sebesar 100 juta dan sebuah mobil sedan bernilai 70 juta sebagai setoran modalnya. Berarti kas didebet sebesar 100 juta dan kendaraan sedan sebesar 70 juta. Dan modalnya dikredit sebesar 170 juta. Pada tanggal 5 dibayar sewa kantor bulan Oktober sebesar 3 juta. Berarti beban sewa didebet sebesar 3 juta dan kas dikredit sebesar 3 juta. Berikut beban iklan. Tanggal 6 dibayar iklan pada surat kabar lokal sebesar 850. Berarti beban iklan sebesar 850 dan kas dikredit sebesar 850. Selanjutnya, diterima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari pertama sebesar 1.400.000. Berarti kas didebet sebesar 1.400.000 dan pendapatan taksi dikredit sebesar 1.400.000. Berikut pada tanggal 10 dibayar premi asuransi sebesar 6 juta. Premi asuransi berlaku sampai akhir tahun. Berarti asuransi dibayar di muka, didebet sebesar 4 juta dan kas dikredit sebesar 4 juta. Selanjutnya pada tanggal 17 dibayar bensin dan oli keperluan 4 juta. Berarti peralatan kantor didebet sebesar 4 juta dan kas dikredit sebesar 4 juta. Selanjutnya dibayar bensin dan oli untuk keperluan operasi taksi sebesar 800. Dibayar bensin dan oli Pada untuk taksi keperluan sebesar operasi 800. taksi sebesar 800. Berarti beban bensin dan oli didebet sebesar 800 dan kas dikredit sebesar 800. Selanjutnya diterima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari kedua sebesar 3.100.000. Berarti kas didebet sebesar 3.100.000, pendapatan taksi dikredit sebesar 3.100.000. Selanjutnya tanggal 22 disewakan taksi kepada PT APZ selama beberapa hari, dikirimkan tagihan ke perusahaan tersebut senilai 1.300.000. Berarti berarti piutang usaha didebet sebesar 1.300.000 dan pendapatan taksi dikredit sebesar 1.300.000. Selanjutnya tanggal 23 dibayar angsuran utang kepada toko rembulan sebesar 3 juta. Berarti utang usaha didebit sebesar 3 juta dan kas dikredit sebesar 3 juta. Selanjutnya tanggal 25 diterima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari ketika sebesar 2.600.000. Berarti kas didebit sebesar 2.600.000 dan dikredit sebesar itu termasuk pendapatan taksi ya. Berarti pendapatan taksi dikredit sebesar 2.600.000. Selanjutnya tanggal 26 dibayar bensin dan oli untuk keperluan operasi taksi sebesar 1.100.000. Beban bensin dan oli didebet sebesar 1.100.000 dan kas dikredit sebesar 1.100.000. Pada tanggal 28 diterima pembayaran dari PT APZ.
Berarti tadi kan yang di atas pada tanggal berapa ya tadi? PT ABC. Pendapatan ini dikirim tadi perusahaan senilai 1.300.000. Berarti kas di debit sebesar 1.300.000, piutang usaha di kredit sebesar 1.300.000. Selanjutnya dibayar gaji sopir sebesar 900. Berarti beban gaji di debit sebesar 900 dan kas di kredit sebesar 900. Selanjutnya, Pak Rudi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1.600.000. Berarti Privo ya, Privo di debit sebesar 1.600.000, kas di kredit sebesar 1.600.000. Berikut jurnal umumnya. Jurnal umum pada tanggal 2, kas di debit dan kendaraan sedan di debit 70, modalnya di kredit sebesar 170 juta. Tanggal 5 beban sewa di debit sebesar 3 juta, kas di kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya beban iklan di debit sebesar 850, kas di kredit 850. Selanjutnya kas di debit 1.400.000, pendapatan taksi di kredit 1.400.000. Selanjutnya asuransi dibayar di muka sebesar 6 juta, kasnya 6 juta di kredit. Peralatan kantor di debit sebesar 4 juta, utang usahanya 4 juta. Dan bensin dan oli di debit sebesar 800, kas di kredit sebesar 800. Pada tanggal 20, pendapatan taksi 3.100.000. Pada tanggal 22, piutang usaha sebesar 1.300.000 di debit, pendapatan taksi 1.300.000 di kredit. Nah, ini termasuk jurnal umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akun T. Kasnya tadi itu pada tanggal 2, Pak Rudi ada sebesar 100 juta. Pada tanggal 2, kasnya masuk pada tanggal 2. Dan selanjutnya tadi tanggal 8, 1.400.000. 1.400.000 ini ya. Tinggal masukkan tanggal 20, 3.100.000, 25, 2.600.000, tanggal 28, 1.300.000. Dan kas kreditnya tanggal 5, 3 juta, tanggal 6, 850, tanggal 10, 6 juta, tanggal 17, 800, tanggal 23, 3 juta, 26, 1.100.000, 30, 900. Tanggal 30, 900. Jadi, debit yang ada di kiri dikurangi sama kredit yang ada di kanan. Berarti saldonya sisa 92.750 debit ya. Selanjutnya piutang dagang. Piutang dagang pada tanggal 22 Oktober itu 1.300.000 dan tanggal 28 itu ada juga 1.300.000, berarti saldo 0. Peralatan kantor tadi ada pada tanggal 15 ya. Pada tanggal 15 sebesar 4 juta, saldonya 4 juta di debit. Mobil sedan pada tanggal 2 Oktober saldonya menyisa 70 juta. Selanjutnya utang dagang tadi pada tanggal 23 Oktober sebesar 3 juta. Tanggal 15 di kredit sebesar 4 juta. Berarti sisa saldo 1 juta di kredit ya. Modal pada tanggal 31 tadi terakhir 1.600.000. Kreditnya tadi 170 juta. Berarti tinggal mengurangi 170 juta dikurangi 1.600.000, jadi 168.400.000 di kredit.
Selanjutnya Prive pada tanggal 31 sebesar 1.600.000, saldo menyisa 1.600.000. Pendapatan taksi pada tanggal 8 bulan Oktober 1.400.000. Tanggal 20 ada juga 3.100.000. Tanggal 22 ada juga 1.300.000. Tanggal 25 ada juga 2.600.000. Berarti tinggal menambahkan saldo pendapatan taksi ini menjadi 8.400.000 di kredit ya. Selanjutnya asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka pada tanggal 10 bulan Oktober sebesar 6 juta, berarti sisa saldo 6 juta di debit. Biaya gaji pada tanggal 30 sebesar 900, saldonya sisa 900. Biaya bensin dan oli pada tanggal 23 bulan Oktober sebesar 800 dan 26 1.100.000, berarti tinggal menambahkan sisa saldo 1.900.000. Biaya sewa pada tanggal 5 Oktober tadi sebesar 3 juta, saldonya sisa 3 juta. Yang terakhir biaya advertasi pada tanggal 6 tadi terdapat 850, saldonya sisa 850. Selanjutnya dijadikan neraca saldo. Tinggal memasukkan nama-nama akun yang ada di atas ke neraca saldo. Tadi kasnya sebesar 92.750 dan piutang dagang tadi 0, dan peralatan kantor tadi di debit sebesar 4 juta. Pembelian mobil sedan tadi sebesar 70 juta di debit, utang dagang tadi sebesar 1 juta, modalnya di kredit sebesar 168.400 juta, dan Prive sebesar 1.600.000. Pendapatan tadi juga 8.400.000 di kredit, asuransi dibayar di muka 6 juta, biaya gaji 900 di debit, biaya bensin dan oli 1.900.000 di debit, sewa 3 juta di debit, advertensi 850. Jadi neraca saldo itu tinggal memasukkan yang di atas pada jurnal umum dan akun T. Jadi jumlahnya saldonya 179.400.000, dan yang sebelahnya juga sama ya, karena neraca saldo sebesar 179.400 juta. 179.400. Selanjutnya soal jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian berikut soalnya. Soal berikutnya ada jurnal umum. PT Kasih Ani neraca saldo per 31 Desember 2010. Nama akun, kas piutang, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, perlengkapan peralatan kendaraan, utang usaha, utang bank, mode PT Kasih Ani, Prive, pendapatan calon, beban utilitas, beban asuransi, beban gaji, beban lain-lain. Soal di bawah. Berarti ini disuruh mencari jurnal penyesuaiannya. Maaf. Pada soal yang pertama ada perlengkapan yang bersisa 31 Desember 2010, menunjukkan berarti 95.000 ya. Berarti 150 dikurangi 95 sama dengan 55. Dari mana 150 itu? 150 itu dari perlengkapan PT Kasih Ani. Selanjutnya
Peralatan disusutkan dengan tarif 3% dari harga pembelian, berarti 3/100 kali 4 juta. Karena 3% jadi 3/100 kali 4 juta. Berarti ada 120 biaya penyusutan peralatan. Selanjutnya kendaraan disusutkan dengan tarif 3,5% dari harga pembelian. Berarti 3,5/100 kali 15 juta dapat 525.000. Selanjutnya gaji karyawan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember sebesar 1.505.250. Jadi kan ini sudah diketahui gaji karyawan dibayarkan sampai dengan 31 Desember. Pada soalnya itu disuruh mencari jurnal penyesuaian per 31 Desember. Berarti soal nomor 4 itu tidak ada perhitungan, jadi tinggal masukkan sebesar 1.555.250. Selanjutnya pada tanggal 5 sewa dibayar tanggal 1 September 2010 untuk 1 tahun. Berarti sewa dibayar September. Kan jurnal penyesuaian itu penghitungannya dimulai pada akhir ya, 31 Desember, berarti itu 4/12 kali 600. Berarti mendapatkan 200. Selanjutnya iklan yang telah diterbitkan dalam harian kini pada bulan Agustus sebesar 122. Berarti itu tinggal langsung masukkan ya, karena kan sudah diketahui gitu. Berarti sebesar biaya iklan sebesar 122. Asuransi dibayar di muka. Bunga yang belum dibayar sebesar 85.500 pada tahun 2010. Berarti tinggal memasukkan saja karena tidak ada penghitungan dan sudah diketahui pada tahun 2010. Selanjutnya, berdasarkan catatan perusahaan memperoleh pendapatan pada bulan Juli 2010 dan belum dicatat sebesar 235.425. Berarti itu tinggal memasukkan aja ya, karena sudah diketahui 2010. Jadi sisa saldo pada jurnal penyesuaiannya jumlahnya 2.931.675. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Pada soal yang pertama A, dalam neraca saldo akun perlengkapan 6.500.000 di debit pada akhir tahun diketahui pemakaian perlengkapan 4.500.000. Buat jurnal penyesuaian tanggal 31/12. Berarti 6.500.000 itu dikurang 4.500.000, jadinya itu sebesar 2 juta. Dan jurnalnya itu perlengkapan dan beban perlengkapan sebesar 2 juta. Perlengkapan di debit sebesar 2 juta, beban perlengkapan di kredit sebesar 2 juta. Yang kedua, jurnal umum. Pada tanggal 1 Mei 2008 dibayar iklan untuk 1 tahun 3.600. Pada akhir tahun perusahaan tutup buku. Buat jurnal umum tanggal 1/5 dan jurnal penyesuaian tanggal 31/12 jika A dianggap sebagai harta dan B iklan dianggap sebagai beban. Berarti jurnal umumnya iklan dibayar di muka sebesar 3.600.000, kas di kredit sebesar 3.600.000. Jurnal penyesuaiannya berarti 8/12 kali 3.600.000 sama dengan 2.400.000. Berarti jurnalnya tanggal 31 beban iklan di debit sebesar 22.400.000 dan beban dibayar di muka sebesar 2.400.000. Selanjutnya ada perusahaan memperlakukan gaji mingguan untuk para karyawan dan gaji dibayar setiap hari Sabtu sebesar 1.500.000 jika tanggal 31 Desember jatuh pada hari Selasa. Buat jurnal umum penyesuaian. Berarti
sebelumnya kan utang gaji kan dibayarkan utang gaji mingguan padahal dibayarkan setiap hari, dibayarkan setiap hari Sabtu seperti tanggal 31 jatuh pada hari Selasa, berarti Selasa dihitung berarti 4 per 6 dikali 1.500.000 sama dengan 1 juta. Berarti jumlah penyesuaiannya itu per 31 beban gaji didebit sebesar 1 juta dan utang gaji dikredit sebesar 1 juta. Yang terakhir, tanggal 1 April 2008 diterima sewa untuk 10 bulan dicatat sebagai utang. Akhir perusahaan tutup buku buat jurnal umum tanggal 1/4 dan jurnal penyesuaian tanggal. Kalau menurut saya itu kan tidak ada diketahui mengenai sebesar uangnya itu berapa, jadi saya tidak tahu yang terakhir ini karena tidak ada Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum